Oke. Silakan memperkenalkan diri secara singkat dulu. Nama, usia, background pendidikan, dan juga pekerjaan sekarang. Untuk nama Sukmawan, usia tahun ini 29 tahun. Untuk background pendidikan SMA Sederajat, profesinya bisa dibilang apa ya? Administrasi, tenaga administrasi lah. Ya, untuk nama saya Fendi Susandi. Itu usia saya 39 tahun dan untuk profesi saya sebagai keamanan atau security di salah satu apartemen Jakarta. Tahun SMK. Oke. Adi Putra Prajitna Eskom. Saya bekerja di PT Tunas Maju Mandiri sebagai Direktur Utama. Andri Mahendra, umur 28 tahun, pekerjaan satuan pengamanan di Bumi Daya Plaza. Pendidikan saya SMA. Ari 48 S1 Wiraswasta. Takut ya, karena takut karena untuk konflik yang terjadi, eskalasi tentu sangat bisa berpotensi meluas. Pertama pasti cemas. Kalau perang pasti kita akan merasa cemas, pasti dampaknya akan banyak seperti krisis global lah. Sebenarnya sih takutnya paling ngebet ke Indonesia aja semuanya. Ya walaupun jauh pasti dampaknya kalau perang pasti akan berdampak ya ke negara-negara seluruh dunia. Kalau untuk pengaruh dalam jangka pendek atau waktu dekat itu mungkin kurang terasa. Tapi dari pengaruh jangka panjangnya dari segi ekonomi dan lain-lain ya pasti ada lah untuk Indonesia kan. Ya nggak berpikir sampai ke situ karena setiap apa yang terjadi di dunia pasti dampaknya pasti ke seluruh dunia juga, entah dari sisi apapun itu pasti ada efeknya. Kalau Indonesia dalam konflik internasional pernah beberapa kali sebagai pasukan perdamaian PBB. Kalau yang ini mungkin agak berbeda gitu ya. Ya, tujuannya mungkin untuk lebih mengkondusifkan suasana agar tidak terjadi atau tidak berkelanjutan perangnya. Jadi di posisi penengah itu tidak memihak satu negara lain yang berkonflik. Untuk pencegahan ya mungkin bisa, tapi untuk pengambilan keputusan yang masif, pengaruh Indonesia itu belum begitu berarti. Itu semuanya kan transaksional ya, dalam artian negara-negara yang notabene punya pengaruh besar itulah yang sangat-sangat berpengaruh. Susah juga dibilangnya, itu mah nggak mungkin terjadi. Kalau buat damai sih susah itu, karena kan dia negara-negara besar ya, negara-negara yang atur dunia. Susah kalau buat damai, cuman kayak negara-negara kecil kayak Indonesia itu jauh. Ya kita optimis aja lah Indonesia bisa menjadi bagian dari BOP. Bangga jadi warga Indonesia, tapi nggak bangga punya pemerintahan sekarang. Kalau untuk bangga secara naluri ya bangga banget lah jadi warga Indonesia. Sangat-sangat bangga lahir di Indonesia. Untuk PR ya semuanya tahu banyak banget PR yang perlu dibenahi kan di negara ini. Kalau untuk bangga dengan ada aktifnya Indonesia di organisasi internasional ya masih biasa aja lah. Itu kan ya negara-negara menganggap Indonesia itu kawan yang baik karena bisa jadikan pasar yang besar, rakyatnya juga konsumtif, ya otomatis negara-negara yang produktif itulah mereka sendiri yang bakal datang anggap kita kawan, seperti
Dari awal saya lahir di Indonesia, saya merasa bangga. Di luar masalah yang terjadi di Indonesia itu kan bukan karena saya dan bukan karena masyarakat umum. Itu kan mungkin oknum atau beberapa pihak aja, nggak semua. Tetap saya masih merasa bangga untuk hubungan Indonesia. Kalau saya punya wewenang maupun punya power untuk bicara di depan forum sebesar PBB ataupun apa, satu sih hal yang pengen saya sampaikan. Berhentilah memikirkan negara sendiri atau perut sendiri. Ya, bumi ini udah tua, sumber daya yang ada dikelola sesuai dengan kedaulatan masing-masing, manfaatnya bisa dirasakan bersama-sama. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan terus seperti itu, jadi tanpa adanya peperangan ataupun perselisihan antar negara. Harapannya seperti itu. Berhenti mikirin dirinya sendiri aja. Peace with love. Ya, kalau saya diberi kesempatan untuk bicara di PBB, ya saya akan menserukan ya perdamaian dunia akan lebih baik untuk perekonomian seluruh dunia termasuk Indonesia. Ya, pernah saya berita-berita itu. Ya, emang perlu dicek dulu sih. Kadang mirip-mirip gitu, apalagi AI sekarang hampir mirip seperti aslinya. Hampir, dan sempat percaya juga, tapi ketika itu tahu bahwa itu berita bohong, ya cepat-cepat klarifikasi aja sih. Dalam artian ini, kita awalnya antusias ya, wah bagus nih ada berita bagus begini ataupun kemajuan teknologi apa, lalu tiba-tiba itu rekayasa AI. Ya kedepannya lebih hati-hati sih untuk saya pribadi sih. Jangan nggak mudah percaya, nggak mudah antusias juga. Tipe saya enggak, karena saya udah bisa membedakan mana berita benar atau bohong ya, dan sekalipun ada berita benar nggak langsung saya telan mentah-mentah. Tetap saya sharing atau saya cari informasi yang akurat. Ya, kemungkinan itu ya ada karena ya dengan hoax banyak orang terprovokasi. Kayak banyak macam buzzer tuh yang adu domba harapan. Kalau terjadinya pepecahan ya, persatuan itu gara-gara berita bohong ataupun ya dibilang hoax ataupun rekayasa AI, saya sih nggak terlalu khawatir. Dalam artian dari dulu tuh notabene Indonesia udah sering banget dipecah belah tapi nggak pernah berhasil kok. Semangat persatuan kita lumayan bagus lah dikategorikan terus. Jadi ya pasti ada mungkin gesekan-gesekan kecil, tapi untuk skala yang nanti jadinya lebih besar seperti perang saudara itu kayaknya sangat jauh sih. Susah lah untuk mencapai Indonesia. Khawatir ya, cuman namanya perkembangan zaman kita nggak bisa memberhenti atau menolaknya. Tinggal kita gimana menyamakan perkembangan zaman dan supaya nggak ketinggalan. Kekhawatiran buat pengaruh dari luar ya, terutupnya untuk generasi muda ya tentu pasti ada. Baik itu melalui sosial media maupun gaya hidup, ya pasti ada. Itu ya sedikit banyaknya pasti mempengaruhi sisi nasionalisme generasi muda ya, fanatisme kepada K-pop ya, drakor dan lain-lain. Itu kan sedikit banyaknya itu mengkikis nasionalisme anak-anak muda untuk mencintai budaya. Kebanyakan yang flexing, memamerkan sesuatu hanya bersifat sementara dan ya tidak mencerminkan diri dia sendiri. Sekarang aja kita lihat banyakan berantemnya, banyak diadu domba sama antek-antek asing. Ya, itu PR besar bagi bangsa Indonesia ya ke depan. Ya, harusnya kalau sudah terlalu mengancam kehidupan kita tentang berita-berita yang mengandung hoax, harusnya aparatur negara harus bertindak tegas terhadap berita-berita yang bersifat hoax. Ya satu sih persatuannya aja, cinta Indonesia. Dalam artian mau bagaimanapun negara kita, mau gimana pun pemerintahan kita,
kita lahir di sini, kita besar di sini, ya tetaplah kita harus berjuang untuk jaga ini persatuan. Dari hal dasar harus ditanamkan sejak dini bahwa persatuan itu di atas segala-galanya. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, tetap persatuan di atas segalanya. Kesatuan. Jangan pernah gampang makan berita hoax. Itu yang utama. Ya pernah. Apa yang bikin Bapak yakin kita bisa bangkit lagi? Ya, kita percaya aja kepada presiden kita. Semoga bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik. Ya, emang saat ini Indonesia hampir berada di bawah, menuju perpecahan yang sangat besar. Untuk itu perlu adanya semua pihak berperan untuk tidak terpancing dengan teknologi yang menyesatkan, hoax gitu. Bangkit kalau pemerintahnya bener, pasti bisa bangkit. Kalau pemerintahnya nggak bener mah sama aja. Yang ada makin bubar ntar. Lagi bubar. Pernah saya mengalami di saat 2000 tahun 98 menjelang 2000 itu saya mengalami untuk titik terendah bangsa Indonesia yang ada kerusuhan. Saya mengalami. Belajar sebaik mungkin, jadi orang yang seberpengaruh mungkin di dunia ini, sepowerful mungkin, supaya kalau pengen jadi wasit ataupun penengah suatu kekacauan, yang harus dihargain dulu kan, harus punya power dulu kan. Ya, itu sih. Berlomba-lomba lah untuk jadi orang paling powerful. Pesannya banyak-banyak mencari, menggali informasi untuk menambah wawasan biar gak gampang diadu domba, gak gampang terpengaruh oleh berita-berita hoax. Tetap bersatu, jangan banyak makan hoax, hancurkan yang bikin kedua belah pihak terpecah belah. Ya, teliti dulu setiap medsos yang masuk ke kita. Lebih kritis dalam menilai, melihat berita dan lain-lainnya, dan harus bersifat positif harus beretika dalam menggunakan media sosial. Oke, terima kasih Bapak. Oke, selamat malam.